Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, bersyukur kepada Tuhan bahwa saya boleh ada sebagaimana saya ada pada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bawa yaitu skincare fitness atau bahasa Indonesianya kebaikan yang tulus. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena dari banyak hal yang saya temukan dan yang saya lihat kehidupan praktis dari orang-orang yang percaya, mereka selalu mengatakan bahwa kita kan sudah percaya, mengapa harus melakukan perbuatan baik? Atau perbuatan baik tidak membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, tidak sedikit mereka mengabaikan namanya berbuat baik, berbuat kebaikan dalam kehidupan mereka. Kata baik merupakan kata yang subjektif dan merupakan hal yang pasti pernah dilakukan oleh manusia. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa hal baik atau kebaikan, perbuatan baik, semua manusia pasti pernah melakukan itu. Di antara kita semua sini pasti sudah pernah melakukan namanya hal yang baik. Entah itu hal yang kecil, yang besar, untuk diri kita, untuk orang lain, keluarga, dan sesama kita. Kemudian perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia atau kita pasti menghasilkan dampak baik. Jadi perbuatan baik pasti menghasilkan hal yang baik. Dan ada beberapa orang yang ingin dikatakan baik sekalipun sebenarnya dia tidak baik. Banyak orang di dunia ini ingin sekali bahwa dirinya itu dikatakan orang yang baik. Padahal sebenarnya tidak demikian. Contohnya dia menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, dan dia pikir bahwa hal yang dilakukan itu bisa mengatakan bahwa dirinya baik. Padahal sebenarnya hal tersebut menunjukkan bahwa dia tidak baik. Kemudian kita juga sering memberikan penilaian kepada orang lain mengenai baik atau tidaknya seseorang, tetapi hanya melihat dari luar saja. Hal ini pernah saya alami karena saya orang yang panik dan suka takut. Kalau saya melihat orang-orang yang badan besar, misalnya garang dan ketato, pakai anting gondrong, saya pasti sangat takut karena dalam pemikiran saya dan penilaian saya bahwa orang-orang yang seperti itu pasti jahat. Pasti saya akan dikasari mungkin atau diculik. Jadi saya sangat takut dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang seperti itu tidak semua bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat atau orang-orang yang seperti penilaian kita bahwa orang-orang yang tidak baik. Kemudian di dalam kekristenan, Yesus Kristus adalah teladan dalam berbuat baik atau kebaikan. Alkitab mencatat banyak sekali hal baik yang Yesus lakukan, bahkan puncaknya sampai mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Yesus Kristus adalah contoh teladan di dalam kehidupan kekristenan mengenai hal berbuat baik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita melihat dalam Alkitab, banyak selama Yesus hidup 33 tahun, banyak hal perbuatan baik yang Yesus lakukan, di mana dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Itu semua adalah hal yang baik. Maka dari itu kekristenan identik dengan kebaikan, karena Yesus Kristus sudah memberikan teladan tersebut untuk menjadi contoh bagi kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, wajiblah kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, bahkan kepada musuh kita. Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah contoh teladan yang patut kita contohi dalam hal berbuat baik, karena sudah banyak bukti dari ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus melakukan banyak sekali perbuatan baik. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, Yesus menuntut kita untuk kita juga mampu melakukan kebaikan kepada sesama kita, bahkan kepada musuh kita. Di dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi itu merupakan perintah Tuhan Yesus kepada kita bahwa kita bukan cuma diselamatkan saja, tapi kita juga harus mampu berbuat baik kepada orang lain dan kepada musuh kita. Pengertian dari kata kebaikan dan tulus. Pertama yaitu pengertian kebaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan berarti sifat baik atau perbuatan yang baik. Berarti kata kebaikan adalah sifat baik seseorang atau perbuatan baik yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian pengertian kata tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus adalah sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur dan tidak pura-pura.
Kemudian menurut kekristenan atau pengertian kebaikan menurut kekristenan yaitu kesalehan dalam setiap perbuatan maupun pikiran. Jadi kita menunjukkan bahwa kebaikan yang tulus berarti sifat baik atau kesalehan seseorang dalam perbuatan dan pikiran yang sungguh-sungguh atau perbuatan yang keluar dari hati yang suci, yang jujur dan tidak pura-pura. Jadi kebaikan yang tulus adalah kebaikan yang keluar dari hati seseorang, yang bukan untuk mencari muka atau mencari nama, untuk dipuji orang, tapi kebaikannya betul-betul tulus, tidak pura-pura dan jujur. Kemudian kita sudah ketahui tadi apa itu pengertian kebaikan, apa itu pengertian ketulusan, dan apa itu yang dimaksud dengan kebaikan yang tulus. Dan pada saat ini, apa sih yang menjadi alasan bagi orang-orang percaya untuk melakukan kebaikan? Alasan yang pertama untuk orang percaya harus melakukan kebaikan, yang pertama karena Kristus membuat kekristenan identik dengan kebaikan. Jadi karena kekristenan identik dengan kebaikan, Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa untuk dapat kita contohi dalam berbuat baik. Seperti dalam Lukas 23 ayat 34 itu dikatakan saat Yesus disalibkan, Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, dicaci, disiksa oleh orang-orang Farisi itu, tetapi Yesus juga mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita mampu melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan saat kita mungkin disakiti oleh orang lain, kita dihina mungkin? Apakah kita mampu seperti Yesus saat orang menyakiti kita dan kita berdoa berkat untuk orang tersebut? Itu kita renungkan masing-masing dalam hati dan pikiran kita. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam Efesus 2 ayat 10 di situ dikatakan bahwa orang yang sudah percaya dituntut untuk melakukan perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan dan sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, mereka itu Tuhan menunjuk mereka untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan sebelumnya. Alasan yang ketiga mengapa orang percaya harus melakukan kebaikan yaitu karena kita harus memancarkan kebaikan Tuhan dalam diri kita, karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Karena kita orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah pastilah Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, saat kita melakukan hal yang tidak baik, pasti hati kita merasa tidak tenang. Entah bagaimana dengan teman-teman, kalau saya melakukan hal yang tidak baik, pasti saya tidak tenang, gelisah, atau gegana, bisa dalam nurani. Jadi orang-orang yang sudah memiliki Kristus atau memiliki Roh Kudus dalam hatinya pasti akan merasakan hal yang sama. Tidak ada damai sejahtera dalam hati mereka saat melakukan hal yang tidak baik. Kemudian alasan mengapa yang keempat yaitu karena berbuat baik adalah kesempatan bagi kita sebelum berakhir kehidupan kita di dunia ini. Dalam Galatia 6 ayat 9 itu dikatakan janganlah kita jujur berbuat baik selagi kita jangan sampai kita sudah lemah baru kita berbuat baik. Jadi di dalam kehidupan kita tidak selamanya akan sehat terus, kita tidak selamanya akan kuat terus. Jadi selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, marilah kita melakukan kebaikan agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima yaitu agar memiliki damai di hati. Dalam Yesaya 48 ayat 18 itu dikatakan orang yang menuruti perintah Allah pasti akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, perintah Allah itu yaitu harus melakukan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya sudah pasti dia memiliki damai di dalam hatinya. Tidak mungkin orang melakukan kejahatan kemudian hatinya senang-senang saja. Orang yang sudah percaya sudah pasti saat melakukan yang jahat hatinya tidak senang, dan melakukan yang baik pasti hatinya akan memiliki damai. Tadi alasan mengapa orang percaya harus berbuat baik. Kemudian yaitu kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita orang percaya dalam kita melakukan kebaikan? Yang pertama, karena kita harus menjadi teladan. Dalam Filipi 2 ayat 7 boleh kita baca secara bersama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan. Jadi kita mengatakan bahwa kita harus menjadi teladan dalam hal perbuatan baik kita. Hal ini mungkin hal yang sangat sulit, dan untuk saya pribadi juga hal yang sangat sulit untuk menjadi teladan di dalam kehidupan saya, apalagi dalam hal berbuat baik. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari namanya hal-hal yang tidak baik yang mungkin kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Tetapi marilah kita belajar untuk terus memperbarui kehidupan kita sehingga kita benar-benar boleh menjadi teladan dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dan dalam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu untuk mengajak dunia memuliakan Tuhan melalui berbuat kebaikan dan hidup dengan baik. Dalam Matius 5 ayat 16, di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita harus bercahaya, terangnya kita harus bercahaya. Kalau kita memang orang-orang yang sudah menerima Kristus, kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa memang benar-benar kita orang-orang yang sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Dan melalui praktikal hidup kita yang bercahaya atau menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus, bisa saja orang lain boleh terberkati melalui praktikal hidup kita, dan orang-orang yang tidak mengenal Kristus boleh mengenal Tuhan melalui praktikal hidup kita. Karena sudah dikatakan tadi bahwa kekristenan atau orang Kristen itu pasti identik dengan kebaikan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Maka dari itu, baiklah kita orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu memberikan juga contoh teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu orang yang kuat memiliki tanggung jawab menolong orang lain yang lemah. Dalam Roma 15 ayat yang pertama yaitu firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat ini mengatakan bahwa kita orang-orang yang kuat, saat kita melihat orang-orang yang lemah, marilah kita terbeban untuk membantu, menanggung, menolong orang-orang yang lemah, supaya memang kita saling, orang-orang yang percaya benar-benar saling mengasihi satu akan yang lain. Kemudian kebaikan tanpa ketulusan. Jadi kebaikan yang bukan kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang pura-pura, yang hanya untuk supaya dipuji orang, yaitu ini. Yang pertama yaitu motivasi kita dalam melakukan kebaikan akan diuji. Jadi kebaikan tanpa ketulusan itu motivasinya akan diuji. Diuji oleh apa? Yang pertama, oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin teman-teman pernah mengalami saat teman-teman menolong orang lain, kemudian orang lain itu tidak berterima kasih, justru malah melakukan hal yang tidak baik kepada teman-teman. Hal itu biasa dialami oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang serakah, orang-orang yang haji mumpung yang sudah ditolong tetapi kata kasarnya tidak tahu diri. Nah, jadi melalui motivasi kita ini akan ketahuan apakah kita benar-benar berbuat baik tulus kepada orang lain atau hanya pura-pura. Kemudian yang kedua, kebaikan tanpa ketulusan yang kedua yaitu melakukan kebaikan dengan menuntut balas budi. Jadi orang yang melakukan kebaikan dan dia menuntut orang lain untuk membalas apa yang dilakukan kepada orang lain tersebut, itu bukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Hal ini bukanlah kebaikan tapi keharusan. Tidak mungkin orang lain berbuat baik kepada kita dan kita membalasnya dengan berbuat tidak baik. Hal itu sangat tidak mungkin. Kalau orang berbuat baik kepada kita, haruslah kita juga berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita itu bukan kebaikan, tetapi keharusan bagi kita untuk membalas budi orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada orang yang bisa membalas kebaikan kita dan supaya kita dipuji orang. Hal ini bukanlah kebaikan tapi kemunafikan. Jadi orang-orang yang berbuat baik supaya dipuji orang, berbuat baik supaya orang lain bisa membalas kebaikannya, hal itu bukan kebaikan, tetapi kemunafikan. Karena kenapa dia menolong orang lain, dia membantu orang lain hanya dengan pura-pura supaya orang lain memuji dia, supaya orang lain membalas kebaikannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik karena memandang muka. Hal ini bukanlah kebaikan tapi kepentingan. Mungkin banyak sekali orang yang seperti itu. Dia membantu orang lain karena mungkin dia temannya, karena mungkin orang itu berbuat baik kepada dia, atau mungkin orang itu terpandang, dia pejabat dan sebagainya, barulah dia tolong. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, sangat sulit atau jarang sekali kita lihat orang-orang yang biasa saja dan dia mau tolong. Kita suka nonton di Facebook orang-orang yang di prank untuk membantu orang lain. Sangat sedikit sekali
orang yang melihat orang yang susah kemudian dia mau tolong, sangat sangat sedikit sekali. Inilah kebaikan yang sesungguhnya, yaitu kebaikan yang tulus yang keluar dari hati. Yang pertama, orang tulus tidak mencatat atau mengingat perbuatan baik yang dilakukannya. Jadi orang yang menolong orang lain dengan tulus, dia tidak akan mengingat, tidak akan dia catat. Seperti contohnya saya membantu Saudari Yanti, saya tolong dia, mungkin saya kasihkan dia permen 1, saya tulis, saya catat, pokoknya saya harus ingat. Saat nanti dia punya kemudian dia tidak kasih kepada saya akan ingat, Yanti ini catatan sudah berbuat baik kepadamu, begini dan sebagainya. Kita ingat dan kita ungkit yang sudah kita lakukan kepada orang yang sudah kita tolong. Di dalam Lukas 6 ayat 35 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah dan berbuat baik kepada mereka, biarkan mereka maka Allah membesar akan kami menjadi negara sebab melakukan perbuatan baik dan berbuat baik kepada seseorang, janganlah kita untuk mengingat-ingat, bahkan mencatat, mungkin dicatat di kertas. Kalau orang suka lupa, catat di kertas untuk mengingat supaya tidak lupa kebaikan apa yang sudah dilakukan kepada seseorang. Hal itu bukan kebaikan. Jadi kebaikan yang sejati adalah berbuat baik kepada orang, tidak diingat, tidak ditulis. Itu. Kemudian yang kedua, kebaikan yang sesungguhnya yang kedua adalah orang tulus tidak mencari pujian dari orang lain. Ini banyak orang yang dia suka menolong orang lain supaya dia dipuji orang, oh dia itu kan orang baik, gitu. Atau melakukan perbuatan baik saat ada orang banyak supaya orang lain bisa melihat dia dan memuji dia. Itu bukan kebaikan. Kebaikan yang sesungguhnya adalah orang tidak mencari pujian dari orang lain. Dalam Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Untuk kita untuk menolong orang, memberi sesuatu kepada orang, jangan ditahu oleh semua orang. Baiklah itu sembunyi-sembunyi, karena Tuhan akan membalas sesuatu yang diberi, sesuatu pertolongan yang kita lakukan kepada orang lain dengan tulus hati, dengan tersembunyi. Seperti ada ayat kita mengatakan bahwa jika tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu tahu. Berbuat baik agar dipuji orang adalah kemunafikan. Benar demikian? Berbuat baik supaya dipuji orang itu kemunafikan? Benar demikian? Pujian dari manusia menghalau berkah dari surga. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Dalam Matius 6 ayat 2 itu dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan baik untuk dipuji orang, untuk ditunjukkan kepada orang lain, mereka sudah mendapat upahnya. Dan mereka merupakan orang-orang yang kita mengatakan orang-orang yang munafik. Yang ketiga yaitu orang tulus tidak mengharapkan balasan. Jadi orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, kalau hal itu tulus berarti dia tidak akan menuntut balasan dari orang lain. Dalam Lukas 6 ayat 34 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kamu jangan sesuatu kepada orang, karena kamu mengatakan sesuatu kepadanya, apakah dasarmu orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima balasan sesuai. Jangan kita mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik kemudian meminta balas itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengatakan bahwa orang-orang berdosa suka meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan menuntut balasan sama banyak dari orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengenal Kristus, baiklah kita melakukan kebaikan, menolong orang lain tanpa kita harus menuntut balasan dari orang lain. Jangan berbuat sesuatu agar menerima sesuatu. Teman-teman setuju itu? Apakah teman-teman Bapak Ibu Jemaat dan teman-teman sekalian ingin berbuat baik agar menerima sesuatu, menolong orang lain agar Bapak Ibu Jemaat menerima sesuatu dari orang tersebut? Saya berharap semoga Bapak Ibu Jemaat dan teman-teman tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan menolong orang agar orang menolong kita. Jadi kadang kita
menolong orang, karena kita juga berharap saat kita susah nanti orang lain akan menolong. Dan saya juga sering berpikiran seperti itu. Saya harus tolong dia, karena kan dunia ini kita tidak selamanya akan senang. Nanti saat kita susah bagaimana, tidak akan ada yang tolong saya, karena saya nggak pernah tolong orang lain. Jadi itu sebenarnya sesuatu pemikiran yang salah. Saya juga terberkati dengan materi yang saya buat, karena saya sering memikirkan hal yang demikian. Kemudian jangan memberi agar kita diberi. Jadi jangan kita mempunyai motivasi kita memberi sesuatu kepada orang lain supaya kita juga diberi oleh orang lain. Kemudian lakukan semua kebaikan dengan ketulusan, karena semua orang yang menabur pasti menuai, dan bila manusia tidak bisa membalas kebaikan kita, maka Tuhan lah yang akan membalasnya. Jadi bagi jemaat, kita tidak perlu takut kalau kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak membalas kebaikan kita tersebut, karena Tuhan pasti membalas apa yang sudah kita lakukan. Kita mengatakan apa yang kita tabur itu yang akan kita lakukan. Orang itu terus semua orang itu tanpa memandang muka. Tadi di awal saya katakan bahwa banyak orang mereka mau menolong orang lain karena orang lain itu punya jabatan mungkin, kan orang lain itu kaya mungkin, orang lain itu cantik, ganteng dan sebagainya. Tapi saat orang itu lemah, tidak punya apa-apa, jarang sekali orang mau menolong. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan bahwa dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi Tuhan, ayat kita ini menyatakan bahwa kita tidak boleh memandang muka, tolong orang yang hina, yang tidak hina, yang kaya, yang apapun bentuk dan rupanya, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berbuat baik kepada mereka. Jangan baik cuma kepada orang-orang yang kaya saja. Setuju? Jangan baik kepada orang-orang yang kaya saja. Karena kalau biasa ada orang berpikir begini, kalau dia menolong orang-orang yang kaya, pasti orang-orang kaya itu mampu memberikan banyak, karena dia kaya, mampu memberikan banyak dari apa yang dia sudah berikan kepada orang tersebut. Dan kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik karena memandang muka bukanlah kebaikan, tapi melainkan kepentingan. Saya katakan bahwa dia membantu orang yang kaya karena dia yakin bahwa, sudah percaya bahwa kalau orang kaya pasti punya banyak harta. Dan kalau dia menolong orang yang kaya, bisa saja dia akan mendapat lebih banyak di sinetron, di TPI, MCTV seperti itu. Menolong orang yang susah akhirnya dapat emas, segala macam. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir, orang itu tetap baik walaupun orang lain tidak baik. Mungkin hal ini sangat sulit untuk kita lakukan, tapi Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh kepada kita dan mari kita belajar untuk mampu melakukan hal ini. Walaupun ini sangat sulit. Lima, kebaikan bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Jadi saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu bukan kekurangan, itu bukan kelemahan, tapi itu menjadi kekuatan bagi kita karena kita ingin percaya bahwa Tuhan akan membalaskan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Baik kepada orang yang baik itu mudah, tapi tetap baik kepada orang yang tidak baik itu kekuatan. Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan dia sudah jahat sama saya, kemudian semua baik sama dia. Itu kayaknya orang menganggap bahwa itu hal yang bodoh, tapi sebenarnya bukan. Itu merupakan hal kekuatan, itu merupakan kekuatan bagi kita saat kita dilukai, saat kita telah berbuat baik, itu merupakan kekuatan. Kemudian yang kedua, orang baik tidak akan berubah hanya karena orang lain tidak memperlakukannya dengan baik. Jadi saat kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, tidak akan merubah kita sebagai orang yang baik. Karena saya melihat di Facebook banyak sekali kisah-kisah yang dia orang yang sangat baik, tapi karena orang lain tidak bisa memperlakukannya dengan baik, sehingga dia berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tetapi dia berubah menjadi lebih jahat. Karena dia merasa bahwa saya baik saja kok, orang lain tidak bisa memperlakukan saya dengan baik. Kalau begitu saya jahat saja, sekalian katanya. Supaya sekalian dia berbuat jahat, orang lain tetap jahat, dia berbuat baik, orang lain tetap jahat. Jadi dia berpikir bahwa mending saya berbuat jahat saja. Kemudian sifat asli orang baru kelihatan kalau dia disakiti orang. Jadi kita bisa melihat seseorang bagaimana kebaikannya itu saat dia disakiti orang lain, kemudian dia tetap baik, dia tetap kuat, dia tetap mengasihi orang tersebut. Jadi kita bisa menilai orang itu baik kalau dia disakiti oleh orang lain. Kemudian menderita karena berbuat baik. 1 Petrus 3 ayat 17 kita katakan bersama-sama.
Sebab lebih baik dari kata-kata baik jika kita berkata daripada kita akan berbuat jahat. Saya disebutkan bahwa lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Saya pelayanan di Kota Mebagu, ada seorang pelayanan di rutan, ada seorang yang bapak, dia sama-sama dari Palu, dia dipenjarakan di rutan Kota Mebagu. Saya bercerita dengan dia mengatakan bahwa saya menyesal berbuat jahat. Dan kenapa? Ternyata berbuat jahat itu tidak enak. Maksudnya iya berbuat jahat tidak enak. Katanya, apa yang tidak enak Pak? Bilang ini hasilnya di penjara, tidak enak. Katanya, saat Bapak melakukan apakah itu enak? Bilang iya enak, mendapatkan uang, biaya kehidupan sehari-hari. Jadi kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang disertai dengan ketulusan. Karena tanpa ketulusan semua kebaikan yang kita lakukan sia-sia. Jadi kebaikan harus disertai dengan ketulusan. Kebaikan yang sejati disertai dengan ketulusan. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita dalam melakukan kebaikan kepada sesama, bahkan kepada musuh kita. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang yang dapat menjadi teladan juga bagi orang lain dalam kehidupan kita dengan berbuat baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita berbuat baik bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan supaya kita dipuji orang, melainkan supaya nama Tuhan